Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Husni Azizah dari Prodi Pendidikan Sosiologi dengan NIM 200589099. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar supervisi pendidikan di sekolah. Supervisi sendiri terdiri dari dua kata, yaitu super dan vision. Super diartikan sebagai segala sesuatu yang melebihi yang biasanya dilakukan oleh orang lain. Sedangkan vision artinya yaitu suatu pandangan yang jauh ke depan. Apa artinya? Artinya yaitu sebelum orang melakukan atau menemukan, terlebih dahulu ia telah melakukan, sedangkan ia sudah punya perspektif sendiri. Jadi yang melakukan sebuah kegiatan supervisi itu disebut dengan supervisor, sedangkan kegiatannya itu disebut dengan supervisi. Lalu apa sih historis dari supervisi ini? Secara historis, dulunya kegiatan supervisi ini diterapkan di sekolah atau konsep supervisi ini masih dianggap tradisional. Mengapa demikian? Artinya yaitu pekerjaan itu masih berupa infeksi atau masih dalam bentuk pengawasan dan diawasi. Dalam artiannya, indikasinya itu masih mencari-cari kesalahan dan menemukan kesalahan dengan tujuan yaitu untuk nanti diperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi, kegiatan perbaikan kesalahan ini baru boleh dilakukan setelah dicari adanya suatu kesalahan. Kemudian hal ini berkembang menjadi kegiatan yang sekarang kita sebut dengan supervisi pendidikan, yang mana kategorinya itu adalah kategori ilmiah. Mengapa disebut dengan kategori ilmiah? Karena ia telah memenuhi 3 persyaratan utamanya, yaitu adanya sistematik, objektif, dan ada alat yang digunakan. Lalu kita akan masuk mengenai pengertian dari supervisi itu sendiri. Supervisi diartikan sebagai suatu proses usaha yang tujuannya untuk manipulasi atau melakukan koordinasi, melakukan pembimbingan terus-menerus terhadap pertumbuhan para guru, yaitu semua guru yang ada di sekolah maupun di kelas, baik individual maupun secara kolektif atau berkelompok, agar mereka lebih paham dan lebih mengerti dalam mewujudkan keseluruhan fungsi-fungsi pembelajaran. Lalu apa sih tujuan utama dari supervisi ini? Tujuan utama dari supervisi ini yaitu untuk melakukan pembinaan dan membantu guru mengembangkan diri agar mereka tampil lebih menjadi manusia-manusia yang luar biasa untuk mendidik atau mewujudkan tugas mereka dalam fungsi pembelajaran. Tujuan supervisi pendidikan ini adalah untuk memberikan pelayanan serta memberikan bantuan untuk meningkatkan kapasitas dan meningkatkan kualitas serta meningkatkan kemampuan guru di sekolah atau di kelas. Salah satu yang menjadi sasaran menurut beberapa pakar terkait dengan supervisi pendidikan itu yaitu terdiri atas 3. Yang pertama yaitu mengembangkan kurikulum yang telah dikembangkan di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu mencoba berbagai macam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan seluruh tarif yang ada di sekolah. Lalu apa sih prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan? Sebenarnya terdapat beberapa atau berbagai macam prinsip terhadap supervisi pendidikan, maka saya akan menjelaskan beberapa prinsip berikut. Yang pertama yaitu prinsip saintifik atau prinsip ilmiah. Apa artinya? Yaitu sangat realistik dan sangat empirik, data-datanya berdasarkan data-data yang ada di lapangan. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam
rangka membantu guru meningkatkan realitas kemampuan skillnya dalam proses pembelajaran di sekolah memang didasarkan atas data-data yang sebenarnya. Lalu prinsip yang kedua yaitu prinsip demokrasi, yaitu bahwa kegiatan supervisi pendidikan itu dilakukan kepada semua orang yang sifatnya sama, karena setiap orang memiliki hak dan layanan yang serupa. Artinya yaitu mereka diberikan hak untuk menerima atau bahkan menolak jika diberikan hak supervisi. Yang prinsip ketiga yaitu prinsip kerjasama, yaitu bahwa kerjasama antar semua bagian yang terlibat khusus di dalamnya dan mereka disupervisi atau guru-guru di sekolah. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Fungsi dari supervisi pendidikan itu ada 8 fungsi. Yang pertama yaitu mengkoordinasi semua sekolah. Yang kedua melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga mencoba memperluas berbagai pengalaman yang dimiliki guru-guru di sekolah. Yang selanjutnya yaitu menstabulasi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah. Kemudian memberikan fasilitas termasuk penilaian yang terus-menerus dilakukan di sekolah dalam proses supervisi pendidikan. Selanjutnya menganalisis situasi belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Selanjutnya memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf yang ada di sekolah. Dan yang terakhir yaitu memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi satu sama lain. Nah, lalu apa sih peranan dari supervisi pendidikan ini? Yaitu terdapat 4 peranan supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai koordinator, sebagai pemimpin kelompok, sebagai dan selanjutnya yaitu sebagai konsultan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih.